Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Satrio Pamungkas, NPM 2021030004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldino Panhidayah, MPM 2021030006. Perkenalkan, nama saya Alvina Nanda Putri, NPM 2021030219. Perkenalkan, nama saya Alvina Pramudianita dengan NPM 2021030217. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. 1. Latar belakang. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Pancasila, secara etimologis, historis, dan terminologis. Pancasila secara etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Pancasila diartikan sebagai 5 aturan dasar yang melatar belakangi perbuatan seseorang atau suatu negara atau bangsa yang didasari oleh adab dan moral. Pancasila secara historis. Pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan dasar negara dalam sidang BPU PKI. Pada rapat pertama, Rajiman Widioningrat mengajukan satu masalah khusus yang akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu mengenai calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian muncul 3 tokoh pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan membahas mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Sebagaimana masukan dari salah satu teman Insinyur Soekarno yang merupakan ahli bahasa, maka beliau menamainya dengan Pancasila, artinya 5 dasar. Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia, dan untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu pembukaan dan 37 pasal. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea dan tercantum rumusan Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan membahas NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah negara kesatuan yang dibagi atas daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1. Bentuk pemerintahan NKRI adalah republik, sehingga negara yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui pemilihan umum atau pemilu. Itu terkandung dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya NKRI. Karena menyadari tentang keberagaman bangsa Indonesia, nilai-nilai persatuan dan kesatuan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang 1945. Kemudian makna NKRI.
Keutuhan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah, air, dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran. Keutuhan sumber daya alam atau SDA dengan meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora, dan fauna. Keutuhan penduduk atau sumber daya manusia atau SDM yang meliputi orangnya, status, keselamatan, hingga kesejahteraannya. Adanya persatuan dan kesatuan memiliki manfaat yang bisa kamu rasakan dalam kehidupan bernegara. Pertama, manfaat tersebut yaitu keutuhan dan keamanan tetap terjaga, memperkuat jati diri bangsa, adanya kemajuan bangsa dalam segala bidang, terciptanya suasana tentram dan nyaman. Tujuan NKRI. Tujuan NKRI secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, karena tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah, pembentukan, dan pengaruh dari kekuasaan negara yang bersangkutan. Tujuan negara Indonesia termuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika, makna dan implementasi. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam lambang negara Garuda Pancasila. Penggunaan semboyan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1958. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suku bangsa, agama, ras, antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadi percampuran budaya diperlukan penyaringan, agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda tapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan NKRI demi kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai bila rakyat dan seluruh komponen bangsa mematuhi prinsip yang terkandung di dalamnya. Beberapa contoh implementasi Bhinneka Tunggal Ika meliputi 1. Perilaku inklusif. 2. Mengakomodasi sifat pluralistik. 3. Tidak mencari menang sendiri. 4. Musyawarah untuk mufakat dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban. Saya di sini ingin menjelaskan materi ketiga, yaitu Pancasila sebagai nilai bersama. Sosialisasi nilai Pancasila melalui pendidikan karakter. Dalam hal ini, sosialisasi nilai-nilai Pancasila berbeda-beda tapi tetap satu adalah syarat utama. Semua orang Indonesia harus meyakini bahwa bangsa Indonesia mempunyai dasar yang kokoh. Kesatuan bangsa didasarkan pada bahasa dan kebudayaan, karena bahasa merupakan pembawa tradisi, pewarisan rasa, simbol-simbol, dan hubungan emosional dan keyakinan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi daripada moral, karena bukan sekedar mengajarkan makna yang benar dan makna yang salah,
Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik dan sehingga peserta didik menjadi paham tentang makna yang baik dan mana yang tidak baik, mampu merasakan nilai baik dan biasa melakukannya. Jadi pendidikan karakter terkait dengan habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktekkan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter. Yang pertama, berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang yang dimulai dari awal peserta didik sampai selesai suatu pendidikan. Proses pertama dimulai dari TK, lanjut ke SD, lalu ke SMP. Pendidikan karakter di SMA adalah berkelanjutan dari proses yang telah terjadi 9 tahun. Selanjutnya, pendidikan karakter di perguruan tinggi merupakan penguatan dan pemanfaatan pendidikan. Terus yang kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya suatu satuan pendidikan. Nomor 3, nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan melalui proses belajar. Maksudnya adalah materi nilai-nilai berkarakter bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasikan melalui proses belajar. Aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, efektif, konotatif, dan psikomotor. Nomor 4, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Walaupun yang terjadi sekarang ini pendidikan karakter mutlak diperlukan oleh seluruh warga Indonesia, dari anak-anak, remaja, dan dewasa, dengan terlihat realita yang sedang terjadi dalam negara kita sekarang yang sedang terjadi. Di sini saya akan membahas materi bagian 4, yaitu revilisasi dan rektualisasi Pancasila. A. Revilisasi. Menurut Ayumardi Azra, dia mengatakan dengan gagasan revilisasi Pancasila dengan menghangatkan kembali Pancasila sebagai haluan bersama bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Rektualisasi Pancasila. Mencermati gegap gempita reformasi, sejumlah pandangan bermunculan tentang bagaimana memposisikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Mereka tidak sabar dan tidak setuju dengan demokrasi sebagai jalan terbaik bagi bangsa Indonesia, dengan mudah menuduh demokrasi liberal sebagai penyebab keburukan Indonesia. Kesimpulan, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara, serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa dasar dan negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan jiwa lahirnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia secara jelas dapat dipahami dari dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.